saya off cam saja ya. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kita bertemu ya di kontekstual Bible Reading. Pagi hari ini kita sampai di Kitab Kejadian pasal 10, ayat 1 sampai 32. Saya mempersilahkan. Inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu, lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesech, dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Askenas, Rifat, dan Togarma. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Dodanim. Dan mereka inilah berpencar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yafet. Masing-masing ditanya tanahnya dengan bahasanya sendiri menurut kaum dan bangsa mereka. Keturunan Ham ialah Kus, Israel, Put, dan Kanaan. Keturunan Kus ialah Seba, Hawila, Sabta, Raima, dan Sabteka. Anak-anak Raima ialah Sheba dan Dedan. Kus memperanakkan Nimrod, dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang, seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya sendiri dari Babel, Erek, dan Akad, semuanya di tanah Sinear. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Ninewe, Rehoboth, Ir, Kalah, dan Resen di antara Ninewe dan Kalah. Itulah kota besar itu. Misraim memperanakkan orang Ludim, orang Anamim, orang Lehabim, orang Naftuhim, orang Patrusim, orang Kasluhim, dan orang Kaftorim. Dari mereka inilah berasal orang Filistin. Kanaan memperanakkan Sidon, anak sulungnya, dan Het, serta orang Yebusi, orang Amori, dan orang Girgasi. Orang Hewi, orang Arki, orang Sini, orang Arwahdi, orang Semari, dan orang Hamati. Kemudian berseraklah kaum-kaum orang Kanaan itu. Daerah orang Kanaan adalah dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza, ke arah Sodom, Gomora, Atma, dan Seboim, sampai ke Lasa. Itulah keturunan Ham menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapa semua anak Eber, serta abang Yafet. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpaksad, Lud, dan Aram. Keturunan Aram ialah Us, Hul, Hiter, dan Mas. Arpaksad memperanakan Selah, dan Selah memperanakan Eber. Bagi Eber lahir dua anak laki-laki, nama yang seorang ialah Pelek, sebab dalam zamannya bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. Yoktan memperanakkan Almodad, Selef, Hasarmawet, dan Yerah, Hadoram, Uzal, dan Dikla, Obal, Abimal, dan Sheba. Ofir, Hawila, dan Hobab, itulah semuanya keturunan Yoktan. Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesak ke arah Sefer, yaitu pegunungan di sebelah timur. Itulah keturunan Sem, menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bahasa mereka. Itulah segala kaum anak-anak Nuh, menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka, dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah membacakan. Kemarin kita belajar dari pasal 9 ya, tentang kejadian setelah air bah, di mana diceritakan di ayat-ayat terakhir tentang Nuh yang setelah kejadian air bah dia menjadi seorang petani kebun anggur, dan dalam satu peristiwa dia menjadi mabuk oleh anggur sehingga dia telanjang, dan apa yang dilakukan oleh ketiga anaknya, Ham diceritakan bahwa dia melihat aurat ayahnya dan dia menceritakan aib ayahnya itu kepada dua saudaranya yang lain. Sedangkan Sem dan Ham, saudaranya yang lain, dia justru berbuat menutupi aurat ayahnya dengan cara membentangkan kain, dan mereka berjalan mundur sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Dan ketika Nuh sadar dan dia mengetahui
peristiwa itu, dia akhirnya mengutuk Ham ya, karena Ham telah melihat aurat ayahnya dan menceritakan aib ayahnya. Dia dikutuk menjadi hamba yang paling hina dari saudara-saudaranya. Dan Sem dan Yafet justru diberkati karena perbuatan mereka. Nah, hari ini kita akan melanjutkan dari pasal 10 ini, kita belajar dari daftar bangsa-bangsa yang menjadi keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Dikatakan di ayat 1, inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Di ayat 2-5 kita melihat keturunan Yafet. Di situ disebutkan bahwa keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesah, dan Tiras. Ada 7 keturunan dan dikatakan bahwa bangsa-bangsa dari keturunan Yafet ini berpencar di daerah pesisir. Saya mencoba mencari referensi ya, dan saya mendapatkan gambar di sebelah kiri atas ini, Table of Nation atau tabel bangsa-bangsa. Dari keturunan Ham ini menjadi bangsa-bangsa yang menduduki di daerah Afrika. Nah, kalau kita pelajari lebih lanjut dari keturunan Ham sendiri, ada sebentar. Mohon maaf, kita baru bicara keturunan Yafet ya. Kita berbicara keturunan Yafet, ada 7 keturunan tadi bangsa-bangsa yang menduduki daerah pesisir, dan Yafet ini adalah bangsa-bangsa yang menduduki daerah di Eropa. Nah, dari sini kita melihat bahwa keturunan Yafet berpencar-pencar dan menjadi bangsa-bangsa di daerah pesisir. Kemudian mereka memiliki tanah masing-masing dengan bahasanya sendiri menurut kaum dan bangsa. Tidak terlalu banyak hal yang bisa diceritakan dari keturunan Yafet. Dan kemudian dari ayat 6 sampai dengan 20, kita melihat keturunan Ham. Ada Kus, ada Misraim, ada Put, dan Kanaan. Ham dikatakan sebagai bapa Kanaan. Dan Misraim ini sama dengan Mesir ya, jadi Ham ini adalah bapa Kanaan, dan juga daerah Mesir menjadi keturunannya Ham juga. Ada hal yang menarik dari keturunan Ham ini, dikatakan di ayat 7, keturunan Kus ialah Seba, Havila, Septa, Rema, dan Sabteka. Kemudian anak-anak Rema ialah Sheba dan Dedan. Dan di ayat 8, Kus memperanakkan Nimrod, dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mungkin kita sudah cukup familiar ya dengan nama Nimrod ya. Diceritakan bahwa dia itu kerajaannya ada terdiri dari Babel, Erech, dan Akkad, semuanya di tanah Sinear. Dari beberapa referensi yang saya baca, Nimrod ini dalam bahasa Ibrani dari kata marak atau dia membangkang. Jadi dia seorang yang gagah perkasa, tapi dia adalah seorang pembangkang. Dan dalam kisah selanjutnya nanti kita akan belajar ada kisah tentang Menara Babel ya, dan dalam kitab-kitab non-kanonik dikatakan bahwa rajanya pada saat itu yang memerintahkan untuk membangun Menara Babel itu adalah Nimrod. Ini kisah tentang salah satu keturunan Ham, yaitu Nimrod yang menjadi pembangkang yang membangun Menara Babel. Kemudian saya coba melihat lagi dari daerah-daerah yang diduduki oleh keturunan Ham ini. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe. Mungkin kalau kita ingat Niniwe, satu kota yang di mana penduduknya berdosa kepada Tuhan, sehingga Tuhan sendiri memerintahkan Yunus ya untuk memberitakan seruan pertobatan untuk kota Niniwe. Jadi orang-orang penduduk Niniwe ini termasuk keturunan dari Ham gitu ya.
Kemudian Misraim, Misraim itu daerah Mesir ya, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan juga. Kemudian di ayat 15, Kanaan memperanakkan Sidon, anak sulungnya, dan Het, serta orang Yebusi, orang Amori, dan orang Girgasi, orang Hewi, orang Arki, orang Sini, orang Arwadi, orang Semari, dan orang Hamati. Kemudian berseraklah kaum-kaum orang Kanaan itu. Daerah orang Kanaan ada dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza, ke arah Sodom, Gomora, Atma, dan Siboim sampai ke Lasa. Kita kenal juga Sodom dan Gomora di peristiwa Lot, kota yang juga penuh dengan dosa ya, homoseksual di sana. Jadi Tuhan murka sehingga Tuhan menghukum Sodom dan Gomora, dan ternyata mereka juga adalah keturunan dari Ham. Jadi itulah keturunan Ham menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Nah, kalau lihat dari peta tadi, Tabel of Nation tadi, Ham adalah orang-orang yang menduduki di daerah Afrika ya, juga meliputi Arabia, Syria, Palestina, dan Mesopotamia. Ini adalah kota-kota atau daerah-daerah yang diduduki oleh keturunan Ham. Kemudian keturunan Nuh yang berikutnya yang dikisahkan dari ayat 21 sampai 31 adalah Sem. Dikatakan bahwa Sem memiliki keturunan Elam, Asyur, Arpaksad, Lut, dan Aram. Dari keturunan Sem ini kita mendapatkan beberapa nama juga, yaitu keturunan Aram ialah Uz, Hul, Geter, dan Mas. Kemudian Arpaksad memperanakkan Selah, dan Selah memperanakkan Eber. Kemudian bagi Eber lahir dua anak laki-laki, nama yang seorang ialah Pelek, sebab dalam zamannya bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. Kemudian Yoktan memperanakkan Al-Modad, Selef, Hazar Mawab, dan Zerah, Hadoram, Uza, dan Tikta, Obal, Abimael, dan Sheba, Ofir, Hawila, dan Yobab. Itulah semuanya keturunan Yoktan. Daerah keturunan mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur. Saya coba mencari referensi lagi dari Sem ini, arti namanya adalah nama atau ketenaran. Dan kemudian menurut sarjana Eropa di abad 17, keturunan orang Tionghoa, kemudian orang Persia Timur, dan orang India, mereka juga termasuk di dalam keturunan Sem. Dan daerah mereka adalah di daerah sekitar Asia. Dan saya coba melihat lagi dari kitab yang lain, dari 1 Tawarikh 1 ayat 17 sampai 27, di sana kita juga akan menemukan ada silsilah atau daftar keturunan dari Adam sampai Abraham. Dan kemudian dari keturunan Sem tadi yang sudah kita baca, dari anak yang bernama Arpaksad, dialah yang memperanakkan Abraham. Jadi kalau kita baca dari Sem, Arpaksad, Selah, Eber, Pelek, Rehu, Seruk, Nahor, Terah, Abram. Itulah Abraham. Jadi kita melihat dari keturunan Sem, orang yang diberkati oleh Tuhan, dia menjadi bapa orang Israel, yaitu Abraham. Kita tahu bahwa dari Abraham, dia akan menjadi bangsa pilihan Allah, menjadi bangsa Israel, umat pilihan Allah sendiri. Dan kalau kita lihat lagi di dalam kitab Perjanjian Baru, di Lukas pasal 3, di sana juga ada silsilah Tuhan Yesus dari Yusuf ya, dari suami Maria yang waktu itu masih menjadi tunangan Maria. Ada satu silsilah yang dari garis keturunan Yusuf. Di sana disebutkan bahwa Tuhan Yesus adalah keturunan dari garis Sem, dari Abraham,
Sem, dari Arpaksad. Jadi keturunan orang benar dari Sem, orang yang diberkati Tuhan. Dia menurunkan Bapak Abraham dan menurunkan Mesias yang akan menjadi juru selamat manusia. Apa yang bisa kita pelajari pagi ini? Bahwa keturunan Nuh, Sem, Ham, dan Yafet adalah menjadi bangsa-bangsa yang menduduki bumi. Dan keturunan Sem, orang yang diberkati oleh Tuhan, menjadi bangsa Israel, menjadi bangsa pilihan Allah yang menurunkan Mesias. Apa aplikasinya bagi kita pagi ini? Apakah kita menyadari sebagai bangsa pilihan Allah secara rohani, bahwa kita memiliki misi khusus dari Allah menjadi berkat bagi bangsa-bangsa dan kita bisa menyelamatkan jiwa-jiwa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, puji Tuhan, kita bisa melihat penyebaran bangsa-bangsa sampai ke seluruh dunia lewat Sem, Ham, dan Yafet. Kita sambut satu lagu, Ku Mengasihimu Tuhan, Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Aku Yesus, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu, renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatiku. Aku mengasihi Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatiku. Ku renungkan firman-Mu, siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatiku.
biarlah kita terus mengucap syukur kalau kita mau terus menyenangkan Tuhan dengan merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan continue siang malam. Kita bersyukur bersama-sama. Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah kami terus kerinduan terus menyenangkan hati Tuhan, mengasihi Yesus, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan biarlah Tuhan terus sertai kami semuanya, terus setia. Kami terus berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.